Assalamualaikum, halo adik-adik. Materi kali ini saya akan bahas persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Itu suatu persamaan yang menggambarkan bahwa jumlah harta yang tercatat di sisi atau sebelah kiri harus sama dengan sumber kekayaan yang terdapat di sisi atau sebelah kanan. Nah, jadi menggambarkan jumlah harta di sini, harta terdiri dari kas, perlengkapan, piutang, dan lain-lain. Nah, untuk sumber kekayaan sendiri berarti di sini terdapat dari kewajiban dan juga modal. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu nih konsep dasar akuntansi itu apa. Nah, untuk konsep dasar akuntansi di sini yang pertama itu ada harta atau aset. Untuk harta yaitu kekayaan atau sumber ekonomi milik perusahaan yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Jadi setiap kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu akan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nah, terus kemudian di sini harta itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, terdiri dari beberapa macam. Di sini ada apa aja sih? Ada harta atau aset lancar. Yaitu contohnya seperti kas, perlengkapan, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagang dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada harta atau aset tetap. Contohnya itu ada tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan peralatan. Selanjutnya itu ada harta atau aset tidak berwujud. Nah, harta atau aset tidak berwujud itu ada goodwill, hak cipta, hak merek dagang, hak franchise, dan hak sewa. Nah, selanjutnya di sini yang kedua itu adanya kewajiban atau utang. Nah, kewajiban atau utang adalah pengorbanan yang wajib dilakukan setiap perusahaan di masa yang akan datang dengan menyerahkan harta atau jasa dari transaksi sebelumnya. Nah, jadi untuk pengorbanan yang udah didapat dari perusahaan itu dia harus membayarkan atau menyerahkan harta dari transaksi yang sebelumnya dia pinjam seperti itu. Nah, kewajiban atau hutang ini terdiri dari beberapa macam, yaitu ada kewajiban atau hutang lancar. Contohnya ada hutang dagang atau hutang usaha, hutang beban, dan hutang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Nah, kemudian di sini ada kewajiban atau hutang tidak lancar, yaitu contohnya ada hutang obligasi, hutang hipotek, terus hutang wesel jangka panjang. Nah, selanjutnya di sini ada kewajiban atau hutang lain-lain. Contohnya yaitu ada hutang pinjaman yang diterima dari pelanggan. Jadi hutang lain-lain ini juga bisa kita dapat itu dari pelanggan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adanya modal atau ekuitas. Nah, modal sendiri di sini adanya adalah hak kekayaan pemilik perusahaan. Contohnya apa? Di sini seperti modal atau laba ditahan. Nah, yang keempat di sini adanya pendapatan. Pendapatan itu adalah penambahan terhadap modal terkait kegiatan usaha. Contohnya pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Nah, pendapatan operasional sendiri ini berarti didapat dari kegiatan usaha. Sedangkan kalau pendapatan non-operasional itu misalnya adanya pendapatan bunga bank. Seperti itu. Nah, bunga bank itu kan gak ada kaitannya nih dengan kegiatan usaha. Dia masuknya pendapatan non-operasional karena dari tabungan yang sudah kita lakukan setiap hari tabungan milik perusahaan. Nah, itu berarti kan transaksinya kita dapat uang, dapat pendapatan bunga dari bank. Nah, itu masuknya ke pendapatan non operasional. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada beban atau biaya. Nah, beban adalah pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk meraih pendapatan. Nah, jadi untuk setiap kita mau meraih pendapatan itu kita harus mengeluarkan biaya atau beban. Contohnya apa sih? Nah, di sini ada beban operasional. Untuk beban operasional berarti adanya beban gaji, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Jadi kayak misalnya kita gaji karyawan, berarti kan kita harus mengeluarkan uang nih, pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk meraih pendapatan. Berarti kan kita ngegaji karyawan juga
menghasilkan suatu produk untuk perusahaan seperti itu. Nah, terus adanya beban perlengkapan. Nah, kita kan mengeluarkan uang nih untuk pembelian perlengkapan. Nah, itu juga untuk kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada beban non operasional. Beban non operasional itu dari apa? Dari beban administrasi bank. Jadi setiap yang kita keluarkan itu adanya pembebanan atau biaya yang kita keluarkan untuk administrasi bank setiap bulannya. Nah, kemudian di sini ada PRIV. Nah, PRIV itu adalah pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi PRIV ini misalnya si pemilik perusahaan ini ingin mengambil modal kas perusahaan itu untuk keperluan pribadinya. Misalnya dia ingin membeli mobil untuk pribadinya, atau dia ingin membeli peralatan rumah tangga untuk keperluan pribadinya seperti itu, dan lain-lain. Pokoknya PRIV itu untuk pengambilan kas kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi kita harus tahu. Di sini ada aset, terus aset itu terdiri dari apa? Nah, tadi yang sudah kita jelaskan, aset itu terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Nah, peralatan ini juga masuk aset. Nah, terus kemudian sama dengan kewajiban. Nah, kewajiban itu apa sih? Nah, kewajiban di sini adanya hutang usaha atau hutang beban. Terus ditambah dengan ekuitas. Nah, ekuitas berarti apa nih ekuitas? Ekuitas itu adalah modal. Next, selanjutnya kita harus tahu nih cara menerapkan persamaan dasar akuntansi. Apa sih, gimana sih caranya untuk menerapkan persamaan dasar akuntansi? Nah, di sini kita harus tahu dulu analisis transaksi persamaan dasar akuntansi itu apa. Contoh, misal di sini, Nagita membeli mobil dengan harga 300 juta, tetapi baru dibayar tunai atau DP sebesar 50 juta. Sisanya dibayar secara kredit atau cicil. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, di sini kita membeli mobil nih. Kita membeli mobil. Terus kemudian karena tadi kita sudah melakukan DP, ya, sudah melakukan DP, berarti DP yang kita keluarkan itu adalah dari modal sebesar 50 juta. Nah, berarti dari modal di sini DP-nya. Terus kemudian harga aset mobilnya berapa sih? Nah, harga aset mobilnya itu adalah 300 juta. Nah, harga aset mobilnya 300 juta. Sisanya berarti berapa? Sisanya berarti 300 juta dikurangi dengan 50 juta. Dapatlah hutang ini sebesar 250 juta. Berarti yang kita cicil itu untuk kreditnya sebesar 25 juta. Jadi di sini untuk rumusnya aset sama dengan hutang plus modal. Jadi 300 juta sama dengan 250 juta ditambah 50 juta. Jadi antara aset itu berarti sisi kiri, dengan hutang plus modal itu berarti di sisi kanan sumber kekayaannya. Nah, sumber kekayaan kita kan dari hutang plus modal, berarti 250 juta ditambah 50 juta jadi 300 juta. Jadi sama dong balance antara aset yang harta yang kita miliki dengan sumber kekayaan yang kita miliki. Nah, next, berarti sampai sini kita akan membahas untuk contoh soal persamaan dasar akuntansi. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk untuk membuat persamaan dasar akuntansi ya. Jadi, di sini ada soal Tuan Afnan membuka usaha menjahit dan diberi nama Afnan Nails and Keren Tailor pada bulan April 2017. Transaksi yang terjadi selama bulan April adalah sebagai berikut. Tanggal 1 April, Tuan Afnan menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta dan peralatan jahit sebesar 50 juta sebagai modal usahanya. Maka kita masukkan di sini tanggal 1 untuk kasnya sebesar 25 juta. Nah, kemudian untuk peralatannya yaitu sebesar 50 juta. Nah, untuk modalnya berarti berapa? Berarti kas ditambah dengan peralatan. Jadi modalnya sebesar 75 juta. Nah, keterangan di sini apa? Karena ini penanaman modal, maka kita tulis penanaman modal.
Nah, terus transaksi yang selanjutnya. Di sini untuk tanggal 3 April dibeli tunai perlengkapan jahit dari Toko Jaya seharga 2 juta. Nah, maka di sini kita tulis tanggal 3, kemudian adanya kas sebesar 2 juta. Terus kemudian perlengkapan sebesar 2 juta. Nah, kemudian keterangannya apa di sini? Berarti kita tulis keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Nah, selanjutnya di sini untuk transaksi yang ketiga. Tanggal 5 April dibeli secara kredit tambahan peralatan berupa mesin obras harga 6 juta. Maka kita mencatatnya itu adalah karena di sini dia beli peralatannya secara kredit, artinya belum ada uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka kita tulisnya di sini tanggal 5, yaitu adanya peralatan sebesar 6 juta. Kemudian adanya hutang usaha sebesar 6 juta. Keterangannya apa di sini? Berarti pembelian peralatan kredit. Nah, di sini adanya pembelian peralatan kredit. Terus kemudian selanjutnya di tanggal 8 April diterima pendapatan jahit atas jasa menjahit pembuatan baju seragam batik seharga 12 juta. Maka kita tulis di sini untuk tanggal 8 berarti karena dia mendapat pendapatan dari jasanya, maka kas kita bertambah. Kas perusahaan bertambah sebesar 12 juta. Terus kemudian lawannya apa? Lawannya adalah modal. Modal kita juga bertambah sebesar 12 juta. Nah, maka di sini untuk keterangannya adalah pendapatan. Nah, selanjutnya itu di tanggal 12 dibayar sewa ruangan untuk bulan April 2017 sebesar 600.000. Nah, maka kita masukkan di sini tanggal 12 itu adanya kas sebesar 600.000. Nah, di sini kasnya itu berkurang ya, 600.000. Nah, kemudian di sini kasnya berkurang. Terus kemudian ada apa lagi? Berarti modal juga berkurang sebesar 600.000. Nah, kemudian untuk keterangannya apa di sini? Keterangannya adalah membayar sewa. Nah, keterangannya adalah membayar sewa seperti itu. Nah, ini kalian perhatikan ya. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi, ini total harus sama antara aset, liability plus ekuitas atau aset sama dengan hutang ditambah modal. Jadi ini kan sama nih 92.492.400. Jadi antara sisi kanan dan sisi kiri itu harus sama. Nah, terus transaksi selanjutnya. Untuk tanggal 15, Tuan Afnan mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Nah, karena di sini dia untuk mengambil uang pribadinya, maka kita akan mengurangi kas dan juga modal seperti itu. Karena pengambilan uang pribadi itu adalah price yang dikeluarkan dari modal. Jadi kita tulis di sini ya, tanggal 15. Terus berarti berkurang kasnya sebesar 1.500.000. Terus kemudian juga modalnya berkurang sebesar 1.500.000. Nah, berarti keterangannya di sini apa? Pengambilan price. Nah, terus selanjutnya di tanggal 18 dibayar sebagian hutang atas pembelian peralatan tanggal 5 April sebesar 4 juta. Nah, berarti di sini untuk pembelian tanggal 5 April sebesar berapa? 6 juta kan pembelian peralatannya. Tetapi di tanggal
18 baru hanya dibayar sebesar 4 juta. Maka kita tulis di sini. Nah, adanya pembayaran hutang berarti kas kita berkurang. Nah, terus kemudian adanya apa? Adanya hutang usaha. Karena kan kita sudah membayar hutang kita, maka hutangnya menjadi berkurang sebesar 4 juta. Nah, keterangannya berarti di sini apa adik-adik? Nah, keterangannya adalah pembayaran hutang. Nah, selanjutnya di sini untuk transaksi tanggal 20 menyerahkan penyelesaian jasa jahit kepada Dinas Disperinda sebesar 10.320. Pendapatan jasa menjahit ini baru diterima tunai sebesar 5 juta. Sisanya akan diterima di bulan depan. Nah, karena dia di sini keterangannya adalah penyelesaian jasa, artinya kita mendapatkan pendapatan dari hasil usaha kita seperti itu. Nah, pendapatan kita berapa? Pendapatan kita adalah sebesar 10.320. Maka kita tulis dulu di sini tanggal 20 berarti adanya pendapatan jasa. Nah, pendapatan itu berarti masuk ke mana? Pendapatan itu berarti masuk ke modal. Sini kita tulis dulu. Berarti modal kita bertambah 10.320. Nah, terus kemudian dari pendapatan jasa itu baru dibayar tunai yaitu sebesar 5 juta. Maka kas kita bertambah di sini 5 juta. Nah, sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti kalau sisanya akan dibayar bulan depan, berarti kita masih punya piutang nih. Berarti orang masih harus membayar kita, harus membayar dari pendapatan jasa yang sudah kita keluarkan gitu. Nah, berarti terhadap apa? Bukan terhadap hutang, tapi terhadap piutang. Kenapa terhadap piutang? Karena bukan kita yang bukan kita yang mengeluarkan uang, tapi harusnya kita yang mendapatkan uang. Karena kalau kita mendapatkan uang, terus uang itu belum dibayarkan oleh orang lain atau oleh customer seperti itu, nah berarti itu masuknya ke piutang. Sebesar berapa piutangnya? Berarti modal atau dari pendapatan itu dikurangi dengan kas yang sudah dibayar. Berarti piutangnya sebesar 5.320. Nah, selanjutnya untuk tanggal 25 itu dibayar gaji karyawan untuk bulan April 2017 sebesar 3 juta. Nah, maka kita tulis di sini untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, di sini tanggal 25 berarti kasnya bertambah atau berkurang? Jadi kasnya itu adalah berkurang. Kenapa berkurang? Karena kan kita membayar gaji karyawan, otomatis kita harus mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Nah, sebesar 3 juta. Nah, kemudian pengaruhnya juga kemana? Pengaruhnya adalah ke modal. Modal kita juga berkurang sebesar 3 juta. Nah, maka di sini untuk keterangannya itu adalah pembayaran gaji. Nah, di sini kita belum kasih keterangan ya. Berarti keterangannya adalah pendapatan. Nah, untuk transaksi selanjutnya di tanggal 30 setelah dicek pada akhir bulan, ternyata perlengkapan jahit yang masih tersisa sebesar 1.500.000. Nah, berarti kita masih ada sisa nih dari perlengkapan jahit yang sudah kita gunakan di bulan tersebut. Nah, berarti sisanya itu kita masukkan ke mana? Nah, berarti tanggal 30 itu dia berpengaruh terhadap perlengkapan. Nah, perlengkapannya berarti 1.500.000. Terus masuk kemana lagi lawannya? Lawannya adalah ke modal di sini. Modalnya juga 1.500.000. Nah, berarti keterangannya apa di sini?
pemakaian perlengkapan. Nah, karena pemakaian perlengkapannya itu masih ada sisa 1.500.000, maka kita mengurangi perlengkapan dan mengurangi modal. Nah, yang terakhir, transaksi tanggal 30 April dibayar untuk iklan sebesar 500.000 selama bulan April 2017. Nah, maka di sini kita tulis tanggal 30 karena adanya pembayaran iklan, maka yang kita keluarkan adalah kas 500.000. Nah, terhadap apa? Berarti terhadap modal juga 500.000. Nah, keterangannya di sini berarti pembayaran iklan. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas ya adik-adik. Jadi persamaan dasar akuntansi itu harus selalu sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Jadi antara sisi kiri itu adalah aset dan sisi kanan itu adalah ekuitas plus modal. Jadi kewajiban yang harusnya kita keluarkan untuk mendapatkan harta atau aset. Seperti itu. Nah, selanjutnya berarti kita akan masuk ke persamaan untuk laporan keuangannya. Nah, kita akan membuat nih laporan keuangan sederhana dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti apa sih? Jadi, untuk laporan keuangan itu kan terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, kita akan buat di sini. Pertama itu kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, di sini saya sudah mengeling ya, karena untuk laporan laba ruginya, ini ada pendapatan, ada akun pendapatan. Nah, akun pendapatan itu dapat dari mana? Berarti dari semua pendapatan yang sudah kita terima dari hasil pekerjaan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, pendapatan di sini ada dua yang kita dapat. Di tanggal berapa? Di tanggal 8 nih pendapatan. Berarti di tanggal 8 ya kita dapat pendapatan. Terus dengan tanggal 20. Berarti kita dapat pendapatannya. Berarti tanggal 8 sebesar berapa? 12 juta. Terus tanggal 20 sebesar 10.320.000. Nah, jadi total pendapatan yang kita terima sebesar 22.320. Nah, di akun laporan laba rugi itu juga terdapat akun beban-beban. Nah, beban-beban apa aja sih yang sudah kita keluarkan tadi? Nah, yang sudah kita keluarkan itu sebesar ada pembayaran sewa di sini. Nah, selain pembayaran sewa, kita juga mengeluarkan untuk pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini masuk juga ke beban. Terus, nah kita tulis di sini, ini masuk beban. Nah, terus kemudian pembayaran gaji juga masuk beban. Nah, pemakaian perlengkapan itu juga masuk beban dan pembayaran iklan juga masuk beban. Nah, maka kita di sini ada beban perlengkapan, beban sewa, beban gaji, dan beban iklan. Nah, total pendapatan di sini ada 5.600.000. Jadi, laba bersih itu dihitung dari total pendapatan dikurangi dengan total beban. Sehingga kita mendapat laba bersihnya sebesar 16.720.000. Nah, jadi untuk adik-adik di sini, kita harus mengetahui dia laporan keuangannya laba atau rugi sih gitu. Jadi kalau misalnya pendapatan itu lebih kecil daripada beban, maka menjadi rugi. Artinya pendapatan yang kita terima itu lebih kecil daripada pengeluaran beban yang sudah kita keluarkan. Nah, kalau sebaliknya antara pendapatan yang kita terima lebih besar daripada beban yang sudah kita keluarkan, maka itu menjadi laba. Maka kita tulis di sini laba bersih. Kenapa laba bersih? Karena total pendapatan yang kita terima itu lebih besar daripada total beban yang sudah kita keluarkan. Jelas sampai sini ya adik-adik? Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke laporan perubahan modal. Nah,
perubahan laporan modal ini didapat dari mana? Nah, dari modal awalnya. Modal awal kita berapa sih yang tadi sudah kita jurnal, yang sudah kita masukkan ke dalam buku persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini kan kita sudah membuat nih untuk persamaan dasar akuntansinya. Berarti modal awalnya berapa? Nah, penanaman modal nih. Penanaman modal awal di sini adalah sebesar 75 juta. Maka kita tulis di sini modal awal sebesar 75 juta. Nah, kemudian laba atau rugi tahun berjalannya berapa? Nah, tadi kan sudah kita hitung nih di laporan laba rugi. Kita dapat laba bersih sebesar 16.720. Nah, maka kita di sini mendapat laba. Jadi ruginya ini dicoret aja. Jadi kalau misal kalian laba, ya berarti kalian tulis di sini laba. Seperti itu. Jadi untuk labanya sebesar 16.720. Nah, di sini karena tadi di persamaan dasar akuntansi itu ada prive. Nah, ada prive di sini. Nih ada prive. Nah, maka harus kita masukkan juga prive-nya itu di laporan perubahan modal. Jadi, prive-nya itu mengurangi modal perusahaan. Nah, mengurangi modal perusahaan, maka dimasukkannya di laporan perubahan modal. Berarti berapa sih kenaikan modalnya? Nah, untuk kenaikan modalnya berarti laba bersih tahun berjalan dikurangi dengan prive. Menjadi kenaikan modalnya sebesar 15.220. Nah, berarti modal akhirnya berapa yang kita dapat gitu. Yang perusahaan dapat sebesar 90.220. Dapat dari mana? Dapat dari modal awal ditambah dengan kenaikan modal sebesar 15.220. Nah, maka kita dapat modal akhirnya sebesar 90.220. Nah, ini sama ya, teman-teman, sama dengan di total modal kita. Jadi total modal kita ini akan sama, harus sesuai dengan laporan perubahan modal akhir kita. Nah, ini kan perubahan modal akhir kita nih 90.220. Nah, berarti di sini harus sama gitu. Jelas ya, adik-adik? Nah, terus kemudian yang terakhir itu kita membuat laporan neraca. Nah, laporan neraca ini berarti terdapat aktiva. Nah, aktiva itu terbagi menjadi dua. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancar sendiri di sini terdapat kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Nah, kasnya dapat dari mana sih adik-adik? Nah, kita lihat di sini untuk total kas berarti yang kita dapat sebesar 30.400. Maka kita masukkan di sini 30.400. Terus kemudian adanya piutang usaha. Piutang usahanya berapa? Piutang usahanya sebesar 5.320. Berarti kita masukkan ke kolom neraca 5.320. Terus kemudian di sini ada perlengkapan. Nah, perlengkapan di persamaan dasar akuntansi ada berapa? Ada 500.000. Nah, maka kita masukkan ke laporan neraca 500.000. Nah, jadi total aktiva lancarnya ada berapa? Kas ditambah piutang ditambah perlengkapan menjadi 36.220.000. Nah, kemudian di sini ada aktiva tetap. Nah, aktiva tetapnya kita lihat di sini ada berapa sih aktiva tetapnya? Aktiva tetapnya itu hanya ada satu. Kenapa ada hanya satu? Karena di sini yang terdapat hanya peralatan. Maka kita masukkan di sini peralatan sebesar 56 juta. Maka kita masukkan ke aktiva tetapnya itu sebesar 56 juta. Nah, total aktiva tetapnya menjadi 56 juta. Maka total aktivanya, total aktiva itu berarti aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Aktiva lancarnya berapa? 36.220 ditambah 56 juta. Jadi 92.220. Nah, pasiva ini berarti kita masukkan hutang ditambah sama pasiva ini berarti adanya hutang sama modal. Nah, kalau misalnya adanya hutang usaha ini kita dapat dari mana? Nah, hutang usaha kita dapat dari total untuk hutang usahanya di persamaan dasar akuntansi. Berarti sebesar berapa? Sebesar 2
juta. Terus kemudian modalnya kita pakai yang mana sih? Nah, berarti kita pakai yang sesuai sama perubahan modalnya. Perubahan modalnya berapa? Sebesar 90.220. Kita masukkanlah di sini modalnya 90.220. Maka total kewajiban plus modal itu sebesar 92.220. Nah, ini balance ya. Jadi antara aktiva dan pasiva itu balance. 92.220. Nah, sampai sini ya adik-adik. Jadi, kalau untuk persamaan dasar akuntansi, baik itu kita membuat laporan keuangannya ataupun membuat persamaan dasar akuntansinya itu harus balance. Jadi antara sisi kredit dan sisi debit itu harus balance. Jadi kalau misal kalian nggak balance, berarti kalian ada salah memasukkan account atau memasukkan angka. Jadi kalian harusnya masukkan di kas, terus kalian malah masukkan ke perlengkapan gitu. Atau kalian harusnya kasnya bertambah, tapi kasnya malah berkurang. Nah, bisa jadi seperti itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di persamaan dasar akuntansi. Jadi kalian harus perhatikan lagi untuk transaksi-transaksinya. Nah, jadi sampai sini sudah jelas ya adik-adik untuk pembahasan materi persamaan dasar akuntansinya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham untuk materi tersebut. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.